Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai wakaf, tentang wakaf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai apa itu wakaf, kemudian dasar hukumnya, dan juga dari segi rukun wakaf itu sendiri. Nah, insya Allah kita akan mengulasnya secara rinci nanti agar kita bisa mendapatkan pemahaman sesuai dengan apa yang sebenarnya pada ketentuan wakaf tersebut. Nah, baik, yang pertama kita akan berbicara mengenai definisi wakaf. Nah, wakaf secara bahasa itu berasal dari kata waqafa. Nah, dalam bahasa Arab waqafa ada huruf waw, ada huruf qaf, dan ada huruf fa. Nah, waqafa atau waqaf. Nah, mungkin dalam segi kita membaca Al-Quran ya, dalam kita memahami ilmu tajwid, kita juga sering mendengarkan kata wakaf. Nah, dalam ilmu tajwid tersebut, kata wakaf bermakna adalah aturan kita dalam berhenti atau melanjutkan membaca Al-Quran. Nah, jika dalam ilmu wakaf, fikih wakaf, kata wakaf ini memiliki arti secara bahasanya berhenti, diam, atau menahan, berhenti atau diam di tempat. Nah, itu jika kita artikan secara definisi literatnya. Nah, tapi jika kita pahami secara lebih dalam, makna daripada menahan di sini, makna daripada berhenti ataupun makna daripada diam di tempat di sini adalah menahan sesuatu benda, kepemilikan sesuatu benda, kemudian untuk manfaatnya itu dirasakan oleh semua orang atau dirasakan oleh orang-orang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat pengertian dari segi istilah, maka wakaf merupakan sebuah pemberian yang pelaksanaannya dengan menahan kepemilikan dari asalnya, atau dalam istilahnya itu disebut sebagai tahbisul asli. Tahbisul asli di sini maksudnya bahwa barang wakaf tersebut tidak boleh untuk dimanfaatkan lagi demi kepentingan yang lain. Misalnya seperti untuk diperjualbelikan, atau mungkin untuk digadaikan, atau mungkin untuk digunakan dalam hal-hal yang di luar daripada kepentingan wakaf ini. Maka di sini maksudnya adalah wakaf tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pemberian yang barangnya tersebut ditahan, tetapi manfaatnya dirasakan oleh semua orang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita berwakaf AC. Nah, materi dari AC tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan ataupun digadaikan, tetapi manfaatnya boleh dirasakan oleh semua jemaah masjid. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, jika kita artikan dalam fikih sunnah, menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwasanya wakaf merupakan sebuah pemberian harta yang tidak boleh untuk diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, harta yang diwakafkan tersebut secara harfiah telah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan umum. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pemaknaan wakaf secara definisi maupun secara istilahnya. Kemudian kita akan membahas tentang dasar hukum daripada wakaf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, dalam ayat atau dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini, Allah menyatakan bahwasanya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Pada tangkainya tersebut terdapat 100 biji yang kemudian Allah lipat gandakan lagi sesuai dengan siapa yang dikehendaki. Maka Allah maha luas lagi maha mengetahui. Oke, itu dalil tentang adanya wakaf dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis juga terdapat dalil tentang wakaf ini. Dalam sebuah redaksi hadis tersebut dinyatakan bahwasanya wakaf ini merupakan termasuk sebagai kategori sedekah. Nah, sedekah yang membedakannya adalah sebagai shadaqatun jariyatun. Nah,
ada tiga ada tiga amalan yang tidak akan terputus. Salah satu amalan qata'an. Nah, yang tidak akan terputus sampai kapanpun. Yang pertama itu adalah amal jariah, kemudian ilmu yang manfaat dan anak yang soleh. Nah, amal jariah di sini yaitu salah satunya yang dimaksud adalah yang termasuk di situ adalah wakaf. Maka wakaf dinilai sebagai amal jariah ataupun sedekah jariah. Lalu apa yang membedakan wakaf dengan sedekah, dengan zakat ataupun dengan hibah? Yang membedakannya adalah rukun-rukun dan juga termasuk objeknya. Jika di dalam sedekah itu tidak ada kewajibannya, hanya sebagai sebuah sunnah yang tidak ditentukan. Nah, sedangkan di dalam wakaf ini ada ketentuan-ketentuan yang lebih mendasar, baik itu daripada ketentuan barangnya, kemudian daripada ketentuan pelaksanaan akadnya, kemudian juga dari segi ketentuan berapa atau apa saja yang akan kita wakafkan. Dari segi pemanfaatannya juga ditentukan. Itu adalah perbedaan-perbedaan mendasar mengenai wakaf dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membicarakan tentang unsur-unsur ataupun rukun dari wakaf. Ada 4 unsur ataupun rukun wakaf. Yang pertama wakif, yang kedua mauquf bih, yang ketiga mauquf alaih, dan yang terakhir itu adalah sirat. Nah, yang pertama wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya, adalah orang yang mewakafkan hartanya atau sesuatu benda atau harta yang ingin dia wakafkan. Nah, itu disebut sebagai wakif. Kemudian yang kedua mauquf bih, atau benda yang diwakafkan adalah berupa objek ataupun materi dari harta yang diwakafkan tersebut. Nah, misalkan seperti yang disebutkan tadi, misalkan seperti sebuah AC, itu disebut sebagai mauquf bih. Kemudian yang ketiga mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini adalah orang yang pihak yang diberi wakaf. Misalkan kita berwakaf AC tadi ke masjid. Nah, pihak masjid yang mengelola masjid tersebut, maka di sini masjid sebagai mauquf alaih atau pihak yang menerima wakaf. Nah, tetapi kembali lagi di sini konsepnya tadi adalah wakaf AC tersebut demi untuk kemanfaatannya untuk secara sosial ataupun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu sirat. Nah, sirat ini pernyataan atau ikrar atau ijab qabulnya lah sebagai suatu kehendak yang kita mewakafkan harta kita kepada mauquf alaih tadi. Nah, misalkan dalam sirat ini juga ditentukan nanti itu menurut sebagian ulama menentukan bahwasanya sirat ini bisa, misalkan harta tersebut diperuntukkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Itu ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Nah, jadi sirat ini adalah lafaz yang menyatakan pemberiannya. Selanjutnya yang terakhir kita juga akan berbicara mengenai jenis-jenis wakaf secara umumnya. Ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Nah, wakaf ahli adalah wakaf yang hanya ditujukan kepada orang-orang terdekat atau keluarga si pewakaf atau wakif tadi. Nah, misalkan saya memiliki keluarga, kemudian saya mewakafkan harta saya kepada keluarga saya yang terdekat. Nah, itu disebut sebagai wakaf ahli. Nah, sedangkan yang kedua tadi, yang bagian yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf khairi ini merupakan pemberian wakaf yang ditujukan kepada selain daripada keluarga demi kepentingan umum, misalkan kepentingan agama, sosial dan sebagainya. Seperti tadi misalkan wakaf AC untuk masjid itu tergolong sebagai wakaf khairi. Sedangkan misalkan saya berwakaf kepada keluarga saya, misalkan berwakaf sebuah kipas angin untuk keluarga saya. Nah, itu disebut sebagai wakaf ahli. Nah, jadi dengan demikian ada perbedaan-perbedaannya secara mendasar antara wakaf khairi dengan wakaf ahli tadi. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang perlu kita bahas untuk pertemuan kali ini tentang hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui tentang wakaf ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.